Hai sahabat Meliora, apa kabarnya Anda semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Masih dengan saya Heni Wirawan dalam acara Bincang Meliora. Kali ini topik kita adalah mawas diri. Istilah mawas diri sebenarnya merupakan istilah yang sangat membumi di negeri kita tercinta. Banyak orang mengucapkannya dan mengakuinya sebagai suatu sikap yang baik. Bahkan digembar-gemborkan sebagai salah satu karakter unggulan. Mawas diri dapat berarti kapasitas untuk introspeksi, alias menilai kekuatan dan kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri sebagai individu yang terpisah dari lingkungan dan orang lain. Apabila kita ingin menyederhanakan istilah, mawas diri dapat disetarakan dengan aktivitas bercermin. Karena ketika kita bercermin, kita akan mengamat-amati kekurangan kita dan berusaha memperbaikinya tentunya, di samping memantapkan diri dengan hal yang baik yang sudah ada di wajah kita. Ketika kita berfokus pada diri sendiri, kita akan mampu mengevaluasi perilaku kita dan membandingkannya dengan standar atau nilai internal. Kita akan menyadari baik buruknya tindakan kita atau pantas tidaknya ungkapan kita. Kita juga dapat mengenali kekurangan kita yang masih perlu kita perbaiki dan yang mana yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengubahnya. Kita dapat mempertimbangkan efektif dan efisiennya kita menggunakan waktu atau bahwa selama ini kita sudah menyia-nyiakan kehidupan untuk berbagai hal yang kurang berguna. Sebagai contoh, orang yang mawas diri akan mampu menimbang bahwa siaran televisi yang ditontonnya atau siaran radio yang didengarnya bermanfaat atau kurang bermanfaat bagi kesejahteraan batinnya. Orang yang mawas diri juga dapat mendeteksi bahwa permainan yang digunakannya untuk mengisi waktu luang ternyata kurang berfaedah untuk meningkatkan keterampilannya. Atau bahwa selama ini ia telah melarikan diri dari kenyataan hidup dengan mengkonsumsi makanan yang berkalori tinggi, menyalahgunakan narkoba atau alkohol, atau belanja tanpa perhitungan yang matang. Sebaliknya, orang yang tidak mawas diri akan cenderung merusak dirinya sendiri, merasa diri selalu benar, atau menyalahkan orang lain karena berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia enggan untuk mengakui bahwa sesungguhnya ia pun ada andil dalam beberapa kegagalan hidupnya. Dia pun sukar mengakui bahwa di dalam penderitaan yang dialaminya sebagai dampak kesalahan orang lain, ada pula unsur kesalahannya sendiri. Pendek kata, orang yang tidak mampu atau tidak mau mawas diri sesungguhnya orang yang paling rugi di dunia ini. Karena dia akan sukar untuk berkembang dan menjadi lebih baik di kemudian hari. Ia merasa puas dengan keadaannya saat ini. Kalaupun ia tidak mengalami sesuatu yang baik sesuai harapannya, ia akan dengan mudah menyalahkan lingkungan, orang lain, bahkan Tuhan. Ia tidak mau bertanggung jawab atas karyanya atau buah pemikirannya. Lebih buruk lagi, orang yang enggan atau berkeberatan mawas diri sesungguhnya adalah orang yang berpotensi untuk merugikan atau mencelakakan orang lain. Perilaku mawas diri perlu dipelajari sejak seorang anak masih sangat muda. Agar seorang anak dapat bertumbuh menjadi individu yang mawas diri, tentunya dia perlu berlatih secara intensif di bawah bimbingan orang tua tentunya. Dan tindak mawas diri ini juga bisa kita latih di usia dewasa kita. Ada beberapa cara. Pertama, introspeksi rutin. Sebelum tidur, biasakan untuk mengevaluasi apakah tindakan kita sudah bermanfaat, pantas, atau terpilih dengan baik. Apakah kita sudah menggunakan kata-kata yang tepat, yang menguatkan dan membangun sesama kita? Ataukah kita masih cenderung melukai orang lain dengan kosakata kita? Apakah ucapan dan perbuatan hari ini sudah lebih baik daripada hari yang lalu? Kedua, berlatihlah. Kadang-kadang ada kebiasaan yang sudah melekat erat sehingga untuk diubah tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerja keras, usaha ekstra, berulang-ulang, dan tentunya dengan tekun. Agar kebiasaan buruk berubah menjadi lebih baik. Slowly but sure. Ketiga, ada baiknya untuk menanamkan pesan kepada diri sendiri bahwa kegagalan bukan akhir dari segala-galanya. Ada baiknya menghayati kegagalan
agar di kemudian hari kita dapat merayakan keberhasilan dan kemenangan yang kita raih. Karena itu, jika kita masih belum berhasil menjadi lebih baik hari ini, ingatkan diri untuk mengevaluasi aspek mana yang masih perlu diperbaiki, kemudian gugah semangat kita untuk memperbaiki kegagalan tersebut. Pada akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa agar Tuhan sendiri membimbing kehidupan kita bersama dan memampukan kita untuk senantiasa mawas diri. Kita perlu mengakui bahwa hanya dengan kekuatan dan pertolongan dari Yang Maha Kuasa lah kita dapat melakukan tindakan baik tersebut. Sekian dari saya, sampai jumpa dalam Bincang Meliora selanjutnya. Salam Meliora.